Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki atau menjadi pegawai yang amanat dan ikhlas menjadi impian setiap dari kita yang bekerja. Tapi tak jarang hal itu sulit dilakukan maupun ditemukan dalam keseharian. Sering kita tidak on time dalam jam masuk kerja, ketika jam kerja malah asyik berada di tempat lain. Korupsi pun menjadi kelaziman, baik dalam hal korupsi waktu, korupsi aset, dan korupsi uang jalan misalnya. Nah, gratifikasi dan suap menyuap pun juga menjadi hal yang biasa di tengah-tengah dunia kerja. Padahal setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang kita perbuat baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Ahilman, baru kemarin saya ketemu sama teman-teman, kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kita kerja dan lain sebagainya ya. Ada yang cerita begini, gue heran ya sama kantor gue gitu misalnya. Ada orang baru masuk, kerjaannya bagus. Bahasanya bagus saya gitu. Kapabilitasnya juga lebih bagus saya. Gajinya lebih gede. Maksudnya ini kan satu hal yang lazim kita dengar ya. Curahan hati seperti ini. Nah, kadang tuh gimana ya kita menyikapinya ya? Kalau kita bicara tentang bekerja dalam perspektif Islam, maka setidaknya kita harus memahami bahwa bekerja itu adalah langkah bernilai pahala. Langkah bernilai ibadah di hadapan Allah. Jadi bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu adalah langkah yang akan mendatangkan pahala untuk kita. Ibadah. Maka bagi seseorang yang beriman, ketika dia bekerja, hakikatnya dia sedang mengimplementasikan nilai iman dalam hidupnya. Jadi iman ya. Sehingga refleksi dari imannya dengan bekerja gitu. Jadi ketika dia bekerja, memang ini adalah perintah dari Allah gitu. Maka kemudian dia tunaikan, dia hadirkan. Karena di saat kita bekerja, setiap langkah yang kita ayunkan dalam bekerja itu mengundang pahala Allah. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan, orang yang berangkat dari rumahnya untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, maka setiap langkahnya dihitung jihad fisabilillah. Kalaupun kemudian dia wafat ketika dia bekerja, maka wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, barang siapa yang berangkat dari rumahnya di pagi hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, bisa dihapuskan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu pahami sebagai sesuatu yang punya nilai yang luar biasa. Satu, bekerja adalah ibadah. Ingetin itu. Jangan membatasi ibadah dengan yang sifatnya mahdoh gitu. Ya. Jadi jangan membatasi ibadah hanya dengan urusan sholat. Sholat itu ibadah, tapi ibadah bukan hanya sholat. Gitu. Jangan membatasi ibadah dengan hanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah ibadah, tapi ibadah bukan hanya puasa Ramadan. Tapi ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Itu ibadah. Nah sekarang, bekerja diperintahkan gak oleh Allah? Iya. Diperintahkan. Bekerja, ada gak jalan yang bisa kita tempuh dengan pekerjaan kita? Ada. Berarti bekerja yang halal, iya kan? Tinggalkan yang haram. Terus tujuannya untuk Allah ada. Maka bekerja itu yang pertama adalah ibadah. Yang kedua, bekerja itu adalah amanah. Amanah. Nah ini. Ketika seseorang bekerja, hakikatnya dia sedang mengemban amanah. Bukan hanya amanah dari orangnya, bukan hanya amanah dari bosnya, bukan hanya amanah dari HRD-nya, bukan. Itu hanya part of. Tapi yang paling besar adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan, untuk teman-teman yang sedang bekerja, jangan bekerja karena manusia. Pimpinan kita ada tidurnya. HRD ada lupanya, ada sensinya, ada moodnya, ada like and dislike-nya. Iya kadang-kadang kan? gitu ya. Like and jangan dislike. bekerja karena CCTV ada matinya, tapi bekerja karena Allah. Karena Allah ya. Karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka itulah yang disebut dengan muraqabah. Merasa ditatap oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Maka yang kedua, bekerja adalah amanah. Yang harus kita jaga dan akan kita pertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, bekerja itu untuk meraih berkah. Jadi orang yang bekerja itu mendapatkan berkah, Mbak Mila. Dan berkahnya sangat luar biasa. Maka nanti ada istilah begini, jangan bekerja hanya sebatas
untuk mendapatkan gaji. Tapi lebih dari itu, bekerjalah untuk menjemput rezeki. Oh, Masya Allah. Karena gaji dan rezeki itu beda. Beda. Beda nggak? Beda, beda. Beda dong. Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Gaji ada habisnya, rezeki tidak ada habisnya. Sampai kita mau Selama kita hidup, selama itulah masih ada catatan rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, 3 poin yang saya 3 catat. poin. Jadi bekerja itu adalah ibadah, Ibadah, kemudian amanah, amanah, yang terakhir adalah meraih berkah. berkah. Nah kadang-kadang begini, problemnya saya juga menemui di sekitar saya, ada yang sebenarnya orang ini punya kapabilitas, punya kemampuan, tapi masih menganggur. Oke. Saya melihatnya mungkin ada, ya saya sudah nyoba kok, tapi ini gimana kita kemudian, tapi kita tidak melihat mungkin effortnya ini kayaknya memang kurang. Maksudnya kalau kita lihat sebenarnya dia ini mampu, tapi kenapa rasa-rasanya malas? Nah ini malas bekerja, ini gimana dalam konsep pandangan kita ini, apakah juga membawa keburukan atau seperti apa? Iya pasti, sifat malas itu adalah sifat yang kita berlindung daripadanya. Bahkan di pagi hari kita berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Itu kan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat merendahkan diri dan sifat malas-malasan. Jadi sifat malas itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Karena saat seorang bekerja, dia sedang menghadirkan sifat yang sungguh-sungguh menjadi seorang hamba di hadapan Allah. Maka tolong pahami, bekerja itu bukan hanya sekedar kerja sama orang gitu. Dagang itu juga bekerja, usaha itu juga bekerja. Kemudian berangkat ke kebun, seorang petani itu juga adalah bekerja. Seorang petani berangkat ke sawah, ke ladang itu juga bekerja. Nah, pada konteks ini mungkin ada di antara kita yang belum dapat pekerjaan secara quote and quote dari pekerjaan yang di kantor di mana. Tapi kan ada aktivitas yang bisa dia kerjakan. Jangan kemudian di rumah aja. Iya, jangan hanya diem gitu. Maka penting bergerak itu. Al-harokatu hiyal barokah kan? Al-harokatu, setiap pergerakan itu hiyal barokah, mengundang keberkahan. Makanya walaupun sekarang kita masih belum punya pekerjaan yang dalam tanda kutip sesuai kita harapkan, gerak dulu, kerja dulu, jalan dulu, keluar rumah dulu, silaturahmi dulu, itu loh. Itu adalah bagian ikhtiar. Maka ada istilah, ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu hanya kejutan. Masya Allah. Dan doalah yang merubah segalanya. Jadi jangan mengukur pekerjaanmu dengan, kalau saya kerja, saya akan dapat rezeki. Saya kira itu perlu diluruskan kalimatnya. Yang paling benar adalah saya bekerja karena saya memenuhi perintah Allah. Jadi semuanya disandarkan. Iya, rezeki tidaknya kan bukan dari pekerjaan kita. Maka jangan juga kita menuhankan pekerjaan. Iya, itu.